Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya update ROM dari Nusantara Project versi final EOL untuk device Gigo Redmi Note 8 ya. Dan di sedikit ada perbedaan yang saya lihat dari versi sebelumnya dan di versi yang terbaru ini. Dan kernelnya juga berubah ya, di sini pakai kernel Himawari guys. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video ini aja. Dan sebelum kita lanjut, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ROM dari Nusantara Project untuk Redmi Note 8 Gigo ya. Dan ini updatean yang versi Android 10 nya, tapi ya 1.1 EOL ya. Dan saya masih inget banget terakhir kali saya update di Nusantara Project yang untuk Redmi Note 8 ini, yang 1.1 yang sebelumnya dah, itu masih ngebug di bagian videonya seingat saya. Dan mudahan di updatean yang final Android 10 nya ini mungkin nggak ngebug lagi, lebih stabil lagi mudahan ya, karena saya belum cobain pada saat saya rekam nih guys. Dan di ROM Nusantara Project juga ada dua file ya, jadi ada satu file maksudnya guys, ada yang vanilla doang, nggak ada yang tanpa gaps. Dan begitu saya download tadi, dia titik jar ya akhirnya, dan kalian harus rename kalau misalkan nama formatnya berubah, bukan titik zip. Jadi kalian rename aja, mudah banget caranya. Begitu kalian rename, kalian bisa coba ekstrak, kalian tes normal atau enggak ya. Kalau misalkan error, biasanya core begitu diekstrak kayak gitu ya. Dan di sini kita akan cobain pindah dari ROM Reload OS ya. Dan di ROM ini enak, menurut saya ini enak banget, stabil, buat video juga normal, ngegame juga enak, stabil. Menurut saya ROM-nya, layarnya sensitif, dan free RAM-nya juga lumayan gede ya. Cuma ya gitulah, baru awal rilis, belum banyak yang cobain mungkin aja, jadi wajar karena masih sudah banyak yang cobain ROM-ROM kayak Corvus dan lain-lain yang lebih banyak dicoba. Kalau ROM ini mungkin sedikit yang coba ya, jadi belum ada yang pernah tes, belum tahu. Tapi di sini enak, free RAM-nya gede kalau di sini menurut saya. Dan kita akan cobain aja ganti dari ROM Reload OS ini ya. Kita masuk ke recovery TWRP nya aja langsung guys. Oke guys, dan di sini saya pakai Pit Black Recovery Project buat di TWRP nya ya, dan saya saranin pakai TWRP yang sama aja biar mudah ya. Dan di sini kalau kalian belum update, tinggal update aja. Dan kalau mau pindah mudah banget juga caranya guys ya. Jadi di sini saya cek dulu file dari ROM-nya ya. Oke, ini dia Nusantara Project EOL Gigo Official ya. Karena filenya sudah ada, kita wipe dulu ya. Tapi jangan wipe dulu, santai dulu. Kalian harus siapin gaps-nya juga. Harus ada gaps-nya, nggak bisa tanpa gaps ya itu. Oke, ini dia gaps saya, ternyata open gaps saya pakai yang Android 10. Dan karena file-filenya sudah ada ROM sama gaps, jadi bisalah saya mulai proses ya. Kita wipe dulu, kita wipe cache dalvik vendor. Ini sebenarnya opsional, kalau kalian mau wipe atau enggak terserah ya. Kita wipe. Oke, begitu kelar kita cari file dari tadi itu Nusantara Project ini ya. Kita flash. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan kita tungguin prosesnya, harusnya nggak terlalu lama ya. File size nya nggak gede-gede amat, 700-800 kalau nggak salah, 700 lah. Dan mudahan, yang paling penting mudahan nggak ngebug di bagian kameranya ya. Ribet soalnya kalau kamera ngebug, itu paling wajib ngebug di bagian kamera untuk Redmi Note 8 ini. Oke, prosesnya hampir kelar, dan ini nggak terlalu lama ya untuk proses flash ROM-nya doang. Jadi begitu selesai ROM-nya jangan di reboot sistem dulu, karena kita harus flash gaps-nya ya. Ini ROM tanpa gaps guys, jadi gaps-nya sekalian di flash. Oke,
Jadi kayak gitu, santai, nggak usah terlalu terburu-buru menginstal ROM ya. Begitu kelar ROM-nya, biasanya kalau saya di ROM di device Redmi Note 8 saya flash DM Verite biar bisa booting ya, biasanya sih gitu saya flash buat jaga-jaga. Soalnya kadang balik ke TWRP lagi, kalau nggak balik kadang stok di Facebook, biasanya sih gitu. Tapi kalau nggak mau kalian bisa coba langsung aja, nggak masalah. Opsional aja sih bahasanya guys. Oke, bentar lagi. Jadi saya coba flash DM Verite ya abis ini ya. Jadi saya nggak langsung reboot, saya flash DM Verite saya karena kebiasaan kalau Redmi Note 8 ya. Redmi Note 8 DM Verite ini wajib. Opsional sih sebenarnya guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau, nggak apa-apa, kalian bisa langsung reboot sistem, dan misalkan kalau balik ke TWRP ataupun lama booting kalian bisa masuk TWRP flash lagi kayak ini ya DM Verite. Cuman saya males bolak-balik, jadi sekalian nggak masalah kita reboot sistem sekarang. Oke guys, jadi untuk proses installnya sudah selesai ya. Untuk proses installnya di sini sudah masuk di itu buat animasinya, dan ini sudah sukses ya untuk install ROM-nya. Jadi kalau kalian sudah install, kalian tungguin aja, nggak terlalu lama prosesnya. Dan kalau buat kalian yang pengen ambil buat animasinya, saya akan cantumin juga buat kalian yang mau aja ya. Kalian bisa pasang di ROM manapun gitu guys bahasanya. Oke, kita tungguin sampai masuk registrasi awal. Oke guys, jadi di sini sudah masuk di registrasi awal, ada bahasa Indonesia, dan kita skip di bagian ini biar cepat ya, kita skip aja guys. Oke guys, jadi ini dia home screen-nya, dan khas dari wallpapernya masih sama ya untuk Android 10 ya. Dan kita lihat di sini kamera, oke kamera, lihat kamera MIUI atau bukan pakai kamera MIUI ternyata ya. Ternyata di sini bukan pakai kamera MIUI. Dan saya pengen cek di bagian videonya ada nggak EIS-nya. Oke, kayak gini doang ya settingannya ternyata. Saya cobain bentar nge-record di videonya masih normal sih, cuma bentar sedurasi saya cobain ya. Dan mudahan nggak ngebug memang di bagian videonya. Jadi bukan pakai kamera MIUI yang terbaru ya. Dan kita lihat yang lain aplikasinya guys. Ini galeri, file, bentar dulu, terlalu cerah banget. Jadi simple ya untuk aplikasi bawaannya. Kita lihat di status bar, screen record, matlock. Oke, simple ini ya. FPS infonya nggak ada kayaknya ini. Oke, nggak ada FPS info. Jadi kayak gitu ya, simple. Dan kita buka tentang ponsel, versi Android, dan ini kernel Himawari ternyata ini pakai ya. Biasanya pakai kernel Quicksilver, tapi ini sekarang Himawari. Dan kita lihat yang lain, status Linux-nya enforcing, di sini final ya, ini versi final Android 10-nya. Developer free RAM-nya 1,9, lumayan untuk awal ya, tapi belum install aplikasi sebenarnya. Baterai belum bisa direview, penggunaan tampilan kayak gini, suara Nusantara Wings. Oke, ini sama aja sebenarnya, tema notifikasi semua ada aja ya. Baterai indikator kita aktifin ikonnya, quick setting, header image kita aktifin. Oke, standar aja sih sebenarnya. Keluar menu advance kita aktifin, dan ini belum root ya, sekalian kita pakai root atau enggak nanti kita install root juga. Oke, yang lainnya sih standar aja ya, kayak navigasi full gesture kita aktifin, dan kita lihat settingan full gesture simple juga guys. Jadi oke, kayak gitu doang untuk awal dari
ROM Nusantara Project ini. Kalau awalnya sih kelihatannya oke-oke aja, saya cuma lihat di kameranya perbedaannya di kamera jelas ya. Sebelumnya pakai versi MIUI kamera, tapi yang sekarang versi final bukan kamera MIUI ya. Dan mudahan nggak ngebug kamera untuk kameranya. Dan saya akan cobain install root sekalian, oke? Oke guys, jadi kita masuk TWRP lagi dan saya akan cobain root sekarang ya. Saya root via Magis. Jadi buat kalian yang pengen install ROM dan pengen flash root sekalian, jadi kalian biasain terpisah ya, jangan langsung sekaligus. Maksudnya jangan begitu flash ROM kalian langsung flash Magisnya, jangan ya. Jadi kalian flash ROM dulu, kasih reboot, masuk home screen, begitu home screen baru flash kayak gini, maksudnya kayak di video ini ya. Jadi kita tinggal cari file root kita, Magis ataupun SuperSU sama aja, terserah kalian mau pakai yang mana sebenarnya guys. Tapi di sini saya pakai Magis, tapi mana dia Magisnya? Oke, ini Magis yang terbaru 21.0, kita flash aja langsung. Dan kita tungguin aja prosesnya ya. Begitu kelar kita bisa langsung reboot sistem karena memang begitu doang caranya, mudah banget. Oke, begitu kelar kita reboot sistem aja, langsung selesai. Oke guys, jadi setelah restart kalian masuk home screen-nya lagi dan kalian bisa lihat nanti di sini bakal muncul Magis, tapi di sini oke, langsung muncul Magis ya. Jadi kayak gitu doang. Kalau kalian mau install root tinggal gitu doang ya. Dan di sini untuk modul-modulnya bebas, kalian mau isi apa aja terserah. Dan kita akhiri aja untuk review singkat dari ROM ini ya guys. Jadi buat kalian yang pengen cobaan atau kalian masih di versi sebelumnya, kalian bisa update aja ke versi yang terbaru Nusantara Project ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.